Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qurratihi wa azwajihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah rahmati Allah, kembali sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan segala nikmat yang diberikan Allah ini akan tetap dan senantiasa berbuah menjadi amal soleh dalam kehidupan kita. Karena begitulah pentingnya amal soleh ini, sebab ialah bekal yang terbaik bagi kita bila tiba waktunya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kau dengan takwa, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Bertakwalah kepada wahai orang yang punya akal pikiran. Maka Allah mengatakan, hamba, nanti kau bakal kembali sama. Bila telah kau kembali kepadaku, kau membutuhkan bekal. Bekal yang bisa kau bawa menghadapku cuma takwa. Makanya takwa itu bentuk wujudnya itulah dia amal. Mustahil orang bertakwa tidak beramal, tapi orang yang bertakwa pasti beramal. Semakin bertakwa makin banyak amalnya. Sebab arti takwa itu juga adalah ia salah satunya mengerjakan yang diperintahkan Allah, meninggalkan yang Allah larang. Kita dibangunkan Allah di waktu subuh ini, Allah perintahkan untuk sholat subuh. Hari ini kita sholat subuh, maka perbuatan kita sholat subuh inilah bentuk takwa kita kepada Allah. Allah suruh kita namanya zakat, kita berzakat, maka zakat itu bentuk takwa kita kepada Allah. Allah suruh kita banyak-banyak berbuat baik, kita banyak berbuat baik, maka itulah bentuk takwa kita kepada Allah. Berarti semakin tinggi takwa seseorang, makin banyak amal ibadah dikerjakannya. Mudah-mudahan kita semua ini dibimbing dituntun Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu ringan, mudah, semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan daripada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan terusnya kita bersalawat dan salam kepada baginda Rasul, kelak nanti di yaumil mahsyar termasuklah kita di antara umat Nabi yang akan mendapatkan syafaat atau pertolongan daripada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahmati Allah, di dalam kehidupan kita selalu akan melakukan perbuatan ataupun aktivitas. Setiap kita melakukan perbuatan tentulah ada pendorongnya, maka kita mau mengerjakan perbuatan itu tergantung kemana arah pendorongnya. Ambil contoh, hari ini kita datang ke masjid untuk sholat dan juga duduk sebentar untuk mendengarkan pengajian. Ini kan namanya perbuatan. Perbuatan kita ini apakah dia pakai pendorong ataukah tiba-tiba? Adakah yang mendorong kita untuk datang subuh hari ini? Kalau dijawab tentu ada. Apa dia? Itulah yang disebut dengan namanya qalbun. Apa qalbun? Kalau diartikan kita hati. Jadi hati, qalbun itu apa hati hakikinya? Bola balik.
Disitulah sifat hati manusia bola balik. Makanya manusia ini adalah makhluk Allah yang paling payah untuk diprediksi ya manusia. Kenapa Ustaz? Berapa banyak hari ini kawan, besok lawan. Sekarang dalam jalan yang sama, besok ada hadapan. Hari ini dia baik, besok dia buruk. Sekarang dia sopan, besok kurang ajar. Begitulah manusia. Sekarang dia bilang setia, besok dia punya yang baru. Kan contoh kayak gitu kan. Ode, aku tak bisa hidup tanpa dirimu. Aku akan selalu bersama dengan dirimu. Wah, tapi ujung-ujungnya ada juga yang ini. Itu artinya manusia tak bisa diprediksi. Makanya jangan bergantung pada manusia, nanti kecewa. Dia cepat berubah kan. Manusia paling cepat berubah itu. Kalau robot itu gitu aja dia. Karena dia nggak punya hati robot itu. Dibentuk sekarang kalau makanan terus dia nggak pernah melawan sebab dia tak punya hati. Tapi manusia punya hati. Makanya hati kita adalah pendorong kita dalam perbuatan. Kemana suara hati, ke sana kita lakukan. Hati yang baik, kelakuan baik. Hati buruk, kelakuan buruk. Mari kita lihat, betulkah yang kita nampakkan ini dorongan hati? Iya. Tak kala ibu wajahnya tersenyum, itu karena hatinya senang. Oh, ibu marah-marah wajahnya, itu karena hatinya emosi. Oh, kita tertawa, itu artinya bahagia. Artinya apa yang ditampakkan itulah suasana hati. Maka kalau ada anak muda bilang jalanlah dia, mohon maaf pakai rok pendek yang bawah ke atas, yang atas ke bawah, jalan. Oh, dia bilang memang penampilanku kayak setan, tapi hatiku bersih kayak Nabi. Ini kan gila luar. Kenapa gila? Sejak kapan setan sama Nabi kawan? Kan nggak mungkin saja. Yang ditampakkannya itulah hati dia. Maka kepada kita semua perlu memperhatikan hati, sehingga kita disuruh oleh Nabi minta sama penguasa hati agar hati kita ditetapkan dalam Islam. Siapa dia? Allah. Ada doanya? Ada. Inilah doa yang Nabi ajarkan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu baca terus. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Kau yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkan hatiku dalam agama. Kalau sempat hati kita dipalingkan Allah dari Islam, lihat susah menjalankan syariat Islam. Tapi kalau hati kita didudukkan Allah ke Islam, maka semua syariat Islam bisa kita jalankan. Ambil contoh surah An-Nisa 11 ya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Diwasiatkan kepadamu anak laki-laki 2 bagian dari anak perempuan. Berarti anak laki 2, anak perempuan 1. Ini syariat atau tidak? Syariat. Kalau hati kita dicocokkan Allah ke Islam, sami'na wa ata'na. Yang perempuan aku nggak masalah buat 2:1, karena ini perintah Allah, aku patuh saja. Itu karena hatinya didudukkan Allah dalam Islam. Coba hatinya dipalingkan Allah ke dunia, mana mau? Elakkan di 2:1, sama-sama anak kita. Kalian perempuan lebih capek lagi, urus bapak mama kami, wong kami keluar. Lihat laki-laki batang hidup nggak muncul, tiba mati datang pula kalian minta 2:1. Tak sudi aku, nggak muteken itu. Maka banyak sekarang harta warisan terbengkalai. Kenapa? Nggak tuntas. Sebab apa? Ini masalah hati. Kalau hati nggak condong ke Islam, ada masalah, selesai cepat. Tapi kalau hatinya berpaling dari Islam, itu yang membuat banyak masalah. Makanya
Kita ini hidup kita tergantung hati. Maaf ya, sampai kita nanti mati tergantung kondisi hati. Coba lihatlah, kenapa orang diajarkan mengucapkan la ilaha illallah di waktu dia sekarang kok nggak bisa-bisa. Yakin, mohon maaf, yang dulu ini sudah pernah menyaksikan orang mau meninggal? Sudah ya? Sering kan? Jujur lagi, selama hidup kita melihat orang mau meninggal tuh, maaf, banyak yang menyaksikan ucap atau tidak? Banyak yang menyaksikan ucap atau tidak? Tidak kan? Jujur, saya berapa kali, saya cuma 1-2 kali seumur hidup nengok ucap. Sepanjang hidup saya berpuluh kali lihat tak ada ucap. Udah ditutup pun nggak ucap. Kadang berpikir lagi, kenapa ya payah kalian ucap? Karena kita nanti pada proses yang sama juga. Seperti aku kayak gitu, cemana lagi. Sementara kata Rasul, makanya akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis Imam Muslim. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga, tapi untuk mengucapkan kalimat yang pendek susahnya luar biasa. Diajarkan pagi sampai sore tak ucap-ucap, bahkan mati pun lepas tak ucap-ucap, susah luar biasa. Ditengok-tengok orang yang sholat juga ya, ke masjid rajin ini orang. Setengok-tengok ini kalau baca Quran pun luar biasa, sedekah banyak di mana-mana. Kok payah kali ucap? Ada apa dengan itu? Kalau kita hubungkan dengan surah Al-Fajr di ayat yang terakhir, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang tenang. Tenang itu suatu kondisi yang kita rasakan. Kita pernah merasa tenang, kita pernah merasa tidak tenang. Ternyata kalau ingin mati husnul khatimah harus tenang. Tapi tenang itu munculnya kenapa? Ambil contoh, kita kalau belum mandi kotor, kira-kira kalau duduk nyaman apa tidak? Tenang apa tidak? Pergi kerja, pergi piring, jumpa orang, belum mandi masih kotor, tenang apa tidak? Ternyata tenang itu sebabnya bersih. Kalau tidak bersih, ya nggak tenang-tenang. Berarti ada yang kotor di sini yang menyebabkan susah kali. Apa yang kotor? Kalau kotor tubuh bisa dicuci, betul kan? Kotor rambut bisa kerantas, kotor badan bisa mati. Masalahnya kotor hati, di situ yang berbahaya. Karena kalau ini kotor, ini tak tenang, hatinya masih dendam sama orang. Oh, inilah penyebabnya. Hatinya masih dengki sama orang, hatinya sombong, hatinya ujub, hatinya suka pamer-pamer. Gimana mau tenang ya? Inilah penyebabnya. Ambil contoh kita bertiga, kita semua ini kan satu kampung, satu masjid, bahkan satu permainan mungkin. Sering ngobrol kan? Kira-kira maaf ya, ibu dengan ibu kalau ngobrol canggung atau biasa aja? Biasa aja kan? Tapi anehnya, begini berkumpul semua kawan kita dan kawan kita, disuruhlah satu orang ke depan untuk membuat kata sambutan. Kira-kira lancar atau macet? Aneh. Yang dihadapi kawan sendiri, yang ngomong depan orang yang biasa kita ngomong. Ketika macet, di mana letak salahnya? Ini kan lancar ngomongnya, otaknya pintar. Di mana salahnya? Di sini. Karena ininya grogi, debar-debar, betul kan? Kalau ini kan tenang-tenang, ini kan ucap-ucap. Sama kayak ceramah. Ini kalau nggak tenang, nggak keluar ilmu. Betul kan? Tergantung kondisi hati. Tenang hati, lancar mulut. Nggak
Maka orang yang umat ini di sini ya yang ngajar, maka mulutnya susah diucap. Itulah dia. Makanya bersih-bersihlah kita, sebab Allah sudah mengatakan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada wajahmu, tidak melihat pada tubuhmu, tapi melihat pada hatimu dan perbuatan. Ini sentralnya ini. Kalau sentralnya bagus, seluruhnya akan bagus. Kalau sentralnya buruk, ini yang luar biasa. Makanya untuk mendapatkan sedikit pencerahan, walaupun nggak tuntas memang, harus banyak mencari yang lain. Salah satunya kita kajilah dulu surah Al-Insyirah di dalam Al-Quran. Insyirah, tahu Insyirah? Alam Nasr. Kadang-kadang nama tak tahu, ya kan? Nyebut tahu, sama lah. Aku mukanya kenal, cuma namanya tak tahu. Sering gitu kan? Nah, Insyirah apa artinya itu? Ialah benar suka sama Ustaz Nila. Suka kali bertanya, ya Allah, aku mengaji saya tanya pula lagi. Insyirah apa artinya? Kelapangan, lapang. Itu cuma lapang. Makanya ada surah yang turun di kota Mekah, panjangnya 8 ayat, turunnya setelah surah Ad-Duha. Inilah dia Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Bahkan salah satu padilannya, kalau hati kita lagi gundah gulana, hatimu marah aja, hati gak nyaman, hati gak tenang, mau dendam saja, ambil telapak tangan, letakkan ke dadanya. Bacanya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Insyaallah yang mau emosi turun emosinya, yang gak tenang mulai tenang, yang kalau kacau mulai terarah hati. Baca. Jadi Ustaz, kalau aku mau merepet sama suamiku, baca juga Ustaz, boleh. Tapi maaf ya, kalau istri suka merepet sama suami, bagus ya. Ini kan pelaku-pelakunya semua. Ya kan saya tidak sama pelakunya. Kalau ini kan korban-korban. Apa-apa, itu kan pelaku-pelakunya. Jadi korban semua. Nah, kira-kira kalau istri suka merepet sama suami bagus? Bagus Bu? Enggak. Kok enggak, kenapa merepet? Pak, bagus Bu. Kalau bapak cuman apa? Bagus Pak? Enggak, orang korban macam apa? Kalau korban itu sebenarnya istri suka merepet sama suami, itu bagus itu. Ustaz kok bela kali? Aku paling gak suka kalau saya ceramah ya, suka kali bela kamu. Aku udah keterangan, kalau faksa kalau begini, enggak, saya nggak ada bela kemana. Saya hanya memberikan ilmu saja, ya. Istri suka merepet sama suami bagus. Kenapa? Duanya. Pertama, kenapa istri suka merepet sama suami? Itu karena dia perhatian sama suaminya. Pernah ibu repetin suami orang? Kalau ibu repetin, berarti ada sesuatu di sini. Iya kan? Suami kita nggak mau makan. Kenapa? Takut kita kena asam lambung dia. Kamu perhatian? Oh, pulang malam aja. Kau pulang malam aja. Takut kita kena pegal dia. Takut awal kami dulu. Itu kajian. Oh, suami kita merokok, dia marah kita. Takut kita dia kena namanya jantung atau kena kanker. Betul Pak? Berarti kalau istri masih mau marah dengan suami, itu kena perhatian. Hati-hati, bila suatu saat istri itu tak mau lagi marah, dia manis sama suaminya, itu artinya dia sudah tak peduli sama suami. Cocok Bu? Ini cepat. Tengok Bapak marah aja, nanti pulang kan, tahu kamu cocok begitu.
Iya. Kenapa orang marah itu karena perhatian? Makan apa? Enggak. Minum? Enggak. Mau kue? Enggak. Lontong? Apa mau kamu? Kawin. Contoh. Nah, kalau begitu mana ibu? Mana bu? Kalau ibu marah, bagus, berarti masih cinta sama dia. Kalau nggak marah, cocok bang. Kalau udah batu kok bang, capek kali kumpus kau bang. Nanti pun udah pensiun ya bang. Silakan sekali marah. Itu contoh. Nah, yang kedua, kenapa istri suka marah sama suami? Ini yang tersering. Apa itu? Karena kurang diperhatikan suaminya. Karena dia kurang perhatian, maka dia merepek loh Pak. Iya betul. Perempuan yang paling suka diperhatikan. Nggak usah kan kita. Umar saja pun direpeti bininya kan. Ada sahabat mau curhat sama Umar tentang istri kesukaan namanya merepet. Datang ke rumah Umar, pas di pintu rumah Umar berhenti dia. Kenapa? Dengarnya Umar pun direpeti bininya. Ya Allah, senasib kami lupakan. Cemana aku mau curhat, dia pun kena repet juga. Udah pulang. Besok di masjid jumpa Tuhan. Ya. Semalam aku mau ke rumah Tuhan. Ada apa? Mau curhat. Masalah bini itu suka merepet Tuhan. Kok nggak datang? Datang aku Tuhan. Gak apa? Aku di pintu rumah Tuhan aku berhenti. Kok berhenti kamu? Cemana nggak berhenti Tuhan? Tuhan aja pun direpeti bini. Cemana aku bertanya? Tapi aku heran Tuhan direpeti kok senyum aja diam. Ibu kalau suaminya merepet balas atau tidak? Oh enggak. Umar diam aja. Tuhan kenapa nggak marah? Oh kata Umar, kalau biniku marah pantas wajar. Kok wajar? Makananku dimasaknya, anakku diurusnya, hartaku dijaganya, rumahku dirawatnya, pakaiku dicucinya. Kalau aku kurang perhatian sama dia dan dia marah, itu wajar. Besar hati Umar, keras tapi lembut hatinya. Mudah-mudahan anak suami kita kayak Umar semua. Digaya-gayakan luar biasa. Karena kurang perhatian, merepet dia, pegang tangannya. Saat baca yuk, ngapain? Beli baju kamu, alhamdulillah, nggak jadi merepet lagi. Bawa ke toko emas, tenang dia. Jadi makanya yang kedua sebab kurang perhatian. Tapi maaf ya Pak, kalau bini kita udah merepet aja, nggak bisa buat dia, udah kita bujuk, kasih merepet aja deh. Udah, Bapak jangan marah, mau saya emosi, ambil tangan Bapak ini, letakkan ke dadanya, bacakan alam nasyarah laka sadrak wa wada'na habis. Kurang ajar kok ya. Pikir aku setan, kau nggak setan, kau udah kesetanan. Insya Allah hilang marah. Apa? Iya, hilang marah. Kalau nggak pilih main. Betul semua marah. Ada ya. Maka ini surah ini luar biasa. Untuk amalannya tadi katakan apa kandungannya Ustaz? Mari kita lihat. Karena surah ini sering kita pakai dalam sholat. Mudah-mudahan kalau kita ada paham isinya enak bawa dalam sholat. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Itu menunjukkan orangnya satu. Kalau dua, kuma. Kalau banyak, kum. Tapi di sini Allah mengatakan alam nashrah laka, bukanlah kuma, bukanlah kum. Berarti untuk satu kamu engkau. Siapa dia? Nabi Muhammad. Maka Allah katakan ya Muhammad, kata Allah, bukankah kami telah melapangkan dadamu ya Muhammad? Apa penyebab lapang dada? Dua. Pertama, kenapa dada Nabi lapang? Yang pertama, karena Allah buat hati Nabi bercahaya. Karena cahaya ada di hati, maka terasa lapang hati. Bukankah ruangan ini terasa lapang karena ada cahaya? Coba gelap gulita ini, gak mungkin lapang-lapang. Lihatlah lautan,
Kalau ibu pandang di waktu malam nggak luas dia, tapi dipandang di waktu siang luas dia, tergantung cahaya. Maka kalau cahaya masuk ke hati, lapang hati. Kalau udah lapang, gak gampang merajuk, gak gampang merepet, gak gampang marah, gak gampang tersinggung. Maaf ya, yang gampang-gampang tersinggung karena hatinya sempit. Tapi masuk nur, hatinya lapang. Siapa contoh? Nabi Muhammad itu dibuat contoh. Dalam hidup Nabi, berapa kali Nabi hijrah? Pindah tempat hijrah. 3. Yang pertama itulah ke Habasyah, Ethiopia saudara. Yang kedua, Nabi pernah hijrah ke Taif. Yang ketiga, Nabi hijrah ke Yathrib, sekarang kata namanya Madinah. Waktu Nabi hijrah ke Taif, masuk ke Taif, seluruh warga Taif mengambil batu melempari Nabi. Ada yang pakai kayu, ada yang pakai tulang unta, kena tubuh Nabi, berdarah, terhina Nabi di Taif. Tapi yang gak sabar, malaikat jawab. Nabi masih sabar, yang gak sabar malaikat. Berarti kesabaran Nabi mengalahkan kesabaran malaikat. Malaikat yang gak punya nafsu bisa gak sabar dengan Nabi begitu, tapi Nabi masih sabar. Datang malaikat jawab, ya Rasulullah, silakan tunjuk bukit mana yang akan aku angkat untuk ketimpangan sama orang baik. Jangan malaikat. Kenapa Rasul? Mereka itu melempari aku karena mereka belum kenal aku. Lagian aku pun diutus bukan untuk menghancurkan manusia. Diangkat yang akan ya Allah, keluarkanlah dari sulbi orang Taif ini anak-anak yang menyembah Engkau, yang tidak mensekutukan Engkau ya Allah. Itu doa Nabi Muhammad untuk orang Taif. Sampai sekarang maklumkan, satupun orang Taif tidak ada yang kafir, semua beriman. Sudah dilempari, ya dilempari, tapi dimaafkan, malah didoakan. Artinya apa? Kalau tidak lapang hati Nabi, nggak mungkin bisa kayak begini. Ya kita lah, misalkan jalan kita senyum sama orang itu tak senyum sama kita, berembut sama kita, kira-kira tersinggung atau tidak? Tersinggung. Buang muka lagi, depan muka kita tersinggung Pak, meludah deh, tersinggung. Itulah karena sempitnya hati kita. Coba hati yang lapang, yang muncul positif. Kita senyum, dia merenggut. Oh, mungkin lagi sakit gigi. Udah. Buang muka dia. Oh, lehernya sakit itu. Meludah dia. Oh, panas dalam. Gak ada susahnya. Andai pun betul lah, tak suka dia sama kita, buang muka dia. Oh, gak apa-apa. Kan yang dibuang muka dia, bukan muka apa. Kenapa kita yang tersinggung? Nah, karena sempitnya hati, gampang tersinggung. Berarti maaf ya, kalau orang gampang merajuk, orang gampang marah, orang gampang merepet, berarti apa? Artinya, ya Allah Ustaz, harus bela-bela. Artinya, karena hati sempit, supaya lapang, nur masukkan kembali. Nur apa itu? Bukan nur Alhamdulillah. Nur apa? Ya Bu, nur lah Ustaz. Nur itu cahaya, nurullah, cahaya Allah, masukkan kemari. Caranya satu, sholat. Rasakan siap sholat ini tenang atau gelisah, itu artinya nur masuk. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, zikir. Yang keempat, amal soleh. Setiap mengerjakan amal soleh itu menyebabkan nur masuk. Tandanya tenang. Ini kita ngaji subuh nih, amal soleh atau tidak? Amal soleh. Tenang atau gelisah? Nampak dari wajahnya tenang luar biasa. Kalau udah tenang, apa sebab? Nur masuk. Maka saya kalau ceramah, mau ceramah tenang, kada satu duduk ini. Saya yakin ya Allah, alhamdulillah cepat juga nur itu masuk. Itu artinya nurnya udah masuk. Kalau nurnya masuk, tenang. Kalau orang tenang, bawaannya rileks.
jangan takut. Jadi orang-orang yang mata tertutup dengan nur sudah masuk. Jadi makanya setiap amal soleh itu akan menyebabkan nur akan masuk lagi. Yang kedua, apa yang menyebabkan? Bukankah kami telah melapangkan dadamu ya Muhammad? Nabi menceritakan begini. Ini kejadiannya di malam Isra. Isra Mi'raj. Aku kata Nabi dibawa oleh malaikat Jibril dan Mikail. Lalu aku dibaringkan di samping telaga Zamzam. Aku sadar, aku nggak pingsan, aku nampak oleh mataku melihat dadaku dibelah oleh malaikat Jibril dengan tangannya. Waktu dibelah, aku rasakan sakit, tak ada darah yang keluar. Kulihat tangan malaikat Jibril masuk ke dada, diambilnya segumpal daging hitam, dibuangnya sejauh-jauhnya. Diambilnya lagi daging yang sama berwarna keperakan, dimasukkan ke dalam dada. Dadaku ditutup. Setelah itu kurasakan lapang kali hatiku. Apa artinya? Berarti penyebab hati lapang yang kedua, yang pertama tadi masuknya nur, yang kedua hati lapang karena penyakit hati telah dibuang. Maka yang menyebabkan sempitnya hati kita karena penyakit hati itu masih berkembang dalam hati, itu yang membuat kita sempit. Cara menghilangkannya, hilangkan. Cara membuatnya tenang, hilangkan penyakit hati. Salah satu menghilangkan penyakit hati lewat zikir. Ada kita bahas zikir, ada tiga: zikir lisan, zikir qalbi, zikir khafi. Kalau lisan cuma lisan saja, hati enggak. Hati lamai, itu juga Allah itu. Jadi orang yang berzikir subhanallah, 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 udah pakai AC ya, cukup semua subhanallah, alhamdulillah, mati sini ya, misalkan sampai berzikir ya, itu tetap Allah itu, walaupun cuma mulut. Naik lagi zikir qalbi, hati kan ikut berzikir, yang diucapkannya ucapan hati. Dia bermulut dia, tetap ini berzikir qalbi. Yang ini yang berat, yang tiga, zikir khafi. Apa zikir khafi? Orang yang berzikir fana dari zikirnya, fana dari ucapan zikir. Tahu fana itu kayak nggak sadar lagi, yang nggak kena asiknya dia menyaksikan keagungan Allah, lupa, nggak disimak lagi kalimat zikir. Ambil contoh. Ketika kita kan menonton bola lah ya, saking asiknya yang kita tonton, nyamuk nempel di sini nggak terasa. Saya tanya, waktu digigit nyamuk itu ada rasa? Ada? Kan ada rasa. Tapi kenapa nggak terasa? Dia panah dari rasa, sebab yang dilihatnya menyebabkan dia lupa sama di sekitarnya. Itulah zikir khafi. Orang yang berzikir hatinya menyaksikan keagungan Allah. Nampak dia keagungan Allah sampai lupa dia lagi berzikir sebenarnya. Itulah zikir khafi. Terajub di dalam keagungan Allah. Gimana itu? Nah, nanti kalau kita bahas. Itu ada zikir lisan, ada zikir qalbi, ada zikir khafi. Zikir khafi pun sering disebut dengan zikir sir. Zikir sir. Nanti itu dibuka dalam kitab Al-Hikam itu, karangan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya udah, sementara zikir aja. Khusyuk enggak khusyuk tetap berzikir. Allah ridha. Mana dalilnya? Ana ma'a abdi hadis qudsi ya, aku bersama hambaku kata Allah, yang bibirnya bergerak-gerak berzikir kepada. Ini artinya zikir lisan saja Allah sudah ridha. Nah, kemudian wa wada'na anka wizra alladzi anqadha dhahrak, telah kami hilangkan bebanmu ya Muhammad yang memberati pundakmu. Maka Nabi tenang, bebannya sudah dihilangkan Allah. Berarti beban itu berat atau ringan? Berat.
Makin banyak beban, makin berat. Kalau makin berat, tenang atau susah? Susah. Berarti susah sebabnya beban. Orang yang susah kena ada beban. Orang gampang susah kena banyak beban. Susah kali dia, beban semua hidupnya. Kalau kita tanya, beban yang dimaksud apa? Beban yang dimaksud dalam ayat itu, ternyata jawabannya ada dalam surah Al-Fat di ayat yang kedua. Liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kiranya supaya Allah mengampunkan semua dosa-dosamu yang dulu dan yang akan datang. Apa maknanya? Allah berkata, ya Muhammad, kalau ada dosamu dulu, sekarang akan datang, semua telah kami hapuskan. Berarti Nabi Muhammad ada dosa? Tidak. Ternyata beban yang dimaksud adalah dosa. Artinya makin banyak orang buat dosa, makin susah hidupnya. Kalau begitu, orang yang gampang susah karena ada dosa. Susah kali terasa hidupnya, dosa yang terlalu banyak. Supaya hilang susah, hilangkan dosa. Betulkah dosa buat nggak tenang? Iya. Ambil contoh, ibu beli baju baru, boleh bu? Boleh. Bayarnya angsur, boleh bu? Boleh. Tapi sudah 5 bulan nggak bayar-bayar, boleh bu? Salah apa benar? Nah, kalau jumpa tiara, dia kalau ke rumah nggak ada. Tiba suatu hari ada pesta, kita pakailah baju baru, masuk ke pesta, ambil hidangan, duduk awak, pas di samping awak yang punya baju. Saya mau tanya, tenang atau gelisah? Selera makan apa enggak? Aku dia, yang punya baju, tengok-tengoknya, kayak nggak ada orang mulai mau pakailah baju baru betapa boleh. Kita udah gelisah, makanya orang punya salah nggak tenang. Sehingga kalau bahasa psikologi, membiarkan orang muda nggak tenang pasti ada salah. Ya kan? Semakin banyak salah, makin nggak tenang hidup. Allah kalau mau buat kita nggak tenang gampang. Nggak usah dibuat miskin, nggak usah dibuat sakit, gampang saja. Tinggal buat hatinya nggak tenang, tersiksa hidupnya. Kalau indah nggak tenang, tersiksa. Buktinya apa? Kalau ini nggak tenang, semua nggak nikmat. Nengok makanan saja pun nggak selera. Yang muncul di otaknya takut. Nengok nasi diabetes, nengok rendangnya kolesterol, nengok undangi jantung koroner, nengok nabi di asam lambung, nengok tumis lambungnya asam urat, nengok kambing hipertensi. Lama-lama nggak makan loh, ketakutan terus. Itu hatinya dibuat Allah. Udah ada yang kayak gitu? Udah? Hati-hati. Nengok makan ketakutan. Mudah makan ada sekedar, jangan berlebihan. Kalau begitu, supaya hilang beban, cara apa? Hilangkan dosa. Caranya satu, taubat. Yang kedua, minta maaf sama sesama, kembalikan hak-hak orang. Yang ketiga, istighfar. Yang keempat, banyakkan amal soleh. Itu cara menghapus dosa. Surah Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus dosa di masa lalu. Wa rafa'na laka dzikra, dan telah kami tinggikan sebutan namamu ya Muhammad. Apa artinya? Allah nggak bilang ya Muhammad. Setiap namaku disebut kata Allah, namamu pun ikut disebut. Setiap namaku kata Allah disebut, namamu ya Muhammad ikut disebut. Mana contoh? Azan. Kalau orang azan nyebut nama Allah, nama Nabi sebut. Lagi orang berdoa sebut nama Allah, sebut nama. Lagi
Orang sholat sebut nama Allah, sebut nama Nabi. Orang ketika khutbah sebut nama Allah, sebut nama Nabi. Maka ini maknanya, ya Muhammad, setiap namaku disebut kata Allah, namamu pun ikut disebut. Itulah makna wa rafa'na laka dzikra. Apa pelajarannya? Setiap didekatkan kepada Allah pasti mulia. Apa saja kalau sudah didekatkan kepada Allah akan mulia. Maka kalau ingin mulia, caranya dekatlah kepada Allah. Dekat itu bagaimana? Mendekatkan diri pada Allah lewat beribadah. Ini menunjukkan bahwa dekat sama Allah kita akan jadi mulia. Dekat sama manusia belum tentu kita mulia. Makanya dekatkan diri kepada Allah lewat ibadah kita kepada Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Setelah kesulitan ada kemudahan. Apa kata Nabi? Andaikan kesulitan masuk ke lubang semut, maka kemudahan pun ikut masuk ke lubang semut. Artinya apa? Setiap ada sulit pasti ada mudah. Enggak mungkin sulit tanpa kemudahan. Tapi perlu kita pelajari, ternyata kesulitan yang dikasih Allah itulah sesungguhnya yang menjaga kita dari keburukan. Ingat, kesulitan yang dikasih Allah dalam hidup kita sesungguhnya itulah cara Allah menjaga kita dari keburukan. Sehat sama sakit, yang mana yang sulit? Sakit. Yang apa? Sehat. Ibu mana mau? Mau sakit apa sehat? Sehat. Antara orang sehat sama orang sakit, yang mana cepat taubat sama Allah? Yang mana banyak istighfar? Yang mana takut maksiat? Yang mana banyak minta ampun? Yang sehat kurang. Kalau begitu, yang mana yang